Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video ini saya akan sedikit eh, mencoba untuk membahas analisis of variance atau ANOVA. Ya, mungkin hanya sedikit pengenalan saja dan harapannya teman-teman semua bisa sedikit memahami kegunaan daripada variance ini. Jadi ketika kita berbicara tentang analisis of variance, maka kita perlu untuk berbicara terkait dengan distribusi F. Jadi pada beberapa pertemuan yang lalu kita mengenal distribusi Z, kita mengenal distribusi T, gitu ya. Nah, ada juga distribusi F. Distribusi F. Eh, Kapan kita menggunakan distribusi F? Kita menggunakan distribusi F untuk menguji apakah dua sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Jadi kalau kita punya dua sampel, kita bisa mengetahui apakah kedua sampel ini mereka berasal dari populasi dengan varian yang sama, atau juga kita bisa gunakan untuk membandingkan beberapa rata-rata populasi secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kita punya lebih dari dua sampel, ya, kita bisa mengujinya dengan menggunakan eh, perbandingan analisis ANOVA. Jadi kan kita sudah mempelajari uji hipotesis satu sampel, uji hipotesis dua sampel. Nah, ketika kita punya sampel yang lebih dari dua sampel, maka kita menggunakan ANOVA. Jadi selain kita menggunakan ANOVA, Analysis of Variance atau distribusi F, untuk menguji apakah dua sampel itu mereka berasal dari populasi-populasi yang memiliki variansi yang sama, atau juga bisa membandingkan beberapa rata-rata populasi yang lebih dari dua. Misalnya, saya punya sampel A, B, C, D, E. Saya ingin mengetahui apakah sampel A, B, C, D, E ini memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Nah, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan analisis ANOVA. Ya. Nah, dalam penggunaan ANOVA eh, diasumsikan bahwa populasi itu harus mengikuti distribusi normal dan data setidaknya harus berskala interval. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah karakteristik daripada distribusi F ya. Jadi di kanan kita ada distribusi F. Eh, Beberapa saja yang mungkin perlu diingat ya. Contoh misalnya distribusi F itu bersifat kontinu ya, kemudian eh, distribusi F tidak boleh negatif ya dan condong positif. Eh, Ketika F itu sama dengan infinity atau menuju ke arah infinity, kurva itu mendekati sumbu X, tapi sebenarnya dia tidak pernah menyentuhnya. Ya, ini beberapa karakteristik dari sumbu atau distribusi F. Oke, baik, kita akan langsung latihan untuk soal terkait dengan ANOVA gitu ya. Ini ada satu perusahaan namanya perusahaan Lemers Limos ya, perusahaan yang menyediakan layanan limusin di kota Ohio. Nah, presiden dari perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan dua rute, yaitu US 25 dan I-75 untuk berkendara ke bandara. Jadi dia ingin membandingkan mana rute yang kira-kira eh, apa ya. Jadi kedua rute ini mengarahkan satu limusin ya ke bandara seperti itu, dan berikut adalah datanya. Nah, dalam hipotesisnya ia ingin menemukan apakah ada variasi ya untuk waktu mengemudi di antara dua rute ini. Ya, jadi dia ingin menganalisis apakah ada variasi ya. Kalau misalnya ada variasi kan berarti sama saja intinya antara rute 25 dan interstate ini dalam menuju ke bandara gitu ya.
Tapi kalau misalnya tidak ada variasi, ya berarti sama gitu ya. Artinya tidak ada cukup bukti untuk mengatakan ada perbedaan antara dua rute tersebut. Tapi kalau misalnya variasinya tidak terbukti, ya berarti hampir sama. Nah, maka dengan melihat contoh pertanyaan seperti ini, ya yang ditanyakan adalah apakah ada perbedaan dalam variasi, berarti kan kita berbicara tentang variansnya, ya. Kita menggunakan distribusi F ya, untuk menghitungnya. Nah, hipotesisnya adalah seperti ini. Jadi varians pada rute pertama itu sama dengan varians pada rute kedua. Ini hipotesis nolnya. Sedangkan hipotesis alternatifnya, varians pada rute pertama itu tidak sama dengan varians pada rute yang kedua. Dengan tingkat signifikasi 0,10 karena bentuk hipotesisnya atau bentuk pertanyaannya adalah apa namanya sama dengan, berarti kan ada dua tail ya, dua tail atau dua ekor ya. Maka di sini ya eh, bisa kita sampaikan bahwa tingkat signifikannya adalah 0,10 dibagi 2. Nah, nanti masing-masing akan masing-masing ekor ya akan mendapati tingkat signifikasi 0,05 ya. Nah, kita menggunakan uji F, rumusnya adalah kita menolak H0 jika F yang kita hitung itu lebih besar daripada F kritis. Ya, ya kita lihat di sini ada sedikit perbedaan ya. Di sini perbedaannya adalah terdapat dua sampel. Ya, dua sampel ini masing-masing memiliki degree of freedom yang berbeda. Ya, jadi alfa dibagi 2, V1 V2 ini seperti degree of freedom 1 dan degree of freedom 2 karena kita memiliki dua sampel ya. Nah, ini alfanya dibagi 2 jadi dari 0,10 dibagi 2 jadi 0,05 ya. Nah, terus degree of freedom yang pertama yang ini jumlahnya 7 sampelnya dan yang satunya jumlahnya 8 ya. Maka di sini degree of freedom-nya 6 dan 7. Nah, kalau dilihat dengan menggunakan tabel F dengan alfa 0,05 ya, kita menemukan bahwa eh, F kritisnya itu ada pada angka 3,87. Nah, di sini yang bisa kita perhatikan ya bahwa satu ya angka yang paling besar itu akan menjadi denominator, sedangkan angka yang paling kecil akan menjadi numerator. Ya, numerator. Nah, kalau X, ya ini Y. X per Y gitu ya. X-nya ini menjadi ini namanya numerator, ya, sedangkan Y-nya ini adalah denominator. Ya, seperti itu. Baik, nah setelah kita hitung, maka kita menggunakan rumus ini. Ya, rumus ini untuk menghitung berapa sih nilai F-nya. Dan dari hasil dari hasil di sini bisa kita simpulkan bahwa jadi kita harus mengukur dulu rata-rata apa ini ya mungkin skor untuk S ya sampel pertama dan sampel kedua. Jadi varians daripada sampel pertama dan varians daripada sampel kedua. Jadi ini kita hitung rata-ratanya dulu. Nah, setelah kita hitung rata-ratanya, kita menghitung varians. Nah, hasilnya adalah ini kan kalau sudah akar ini kan berarti kan dia standar deviasi. Nah, standar pangkat 2 dari apa namanya standar deviasi itu adalah varians ya. Nah, di sini standar deviasinya adalah 8,9947 untuk yang US root 2, kemudian dengan menggunakan eh, pendekatan yang sama, kita hitung dulu rata-rata sampelnya berapa, kemudian kita hitung standar deviasinya berapa, kita menemukan bahwa standar deviasi untuk rute yang kedua adalah 4,3753. Nah, sekarang kita bandingkan ya S1 dan S2 atau S kuadrat 1 standar deviasi
untuk sampel yang pertama dengan standar deviasi untuk sampel yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya adalah F hitungnya adalah 4,23 ya, seperti itu. Nah, ketika tadi keputusannya adalah kita akan menolak H0 jika F hitungnya lebih besar daripada F kritis. Di sini F kritisnya 3,87. Nah, sedangkan F hitungnya adalah 4,23. Maka keputusannya adalah kita menolak hipotesis nol, ya, dan kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam variansi antara perjalanan pada sepanjang rute 25 dan rute 75. Seperti itu. Ya, gampang ya. Jadi ini perbedaan variansi antara dua rute, ya. Saya rasa seperti itu. Nah, kita ya kalau ini kan tadi ya, kalau distribusi F salah satu fungsinya adalah untuk mengukur eh, variansi ya antar dua sampel. Selain itu, dia juga bisa kita gunakan untuk melihat ya apakah eh, sampel beberapa sampel yang kita miliki itu memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Kalau tadi kan di beberapa pertemuan sebelumnya kan kita belajar uji hipotesis untuk satu sampel, uji hipotesis untuk dua sampel. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan ANOVA, menggunakan F statistik untuk menghitung apakah ya sampel sampel tertentu itu memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Ya, contoh misalnya ya ini ada contoh kasus di mana eh, data dari 4 sampel, ini ada sampel dari Eastern, TWA, Allegri, dan Ozap. Nah, semuanya memiliki pengamatan yang berbeda-beda dan mereka ingin membuat suatu hipotesis ya, apakah ada perbedaan dalam tingkat kepuasan rata-rata di antara 4 maskapai. Jadi ini ada 4 maskapai, mereka eh, menghitung apa namanya, menghitung apakah terdapat perbedaan rata-rata antar satu maskapai dengan maskapai yang lain. Nah, hipotesisnya seperti ini. Jadi mereka membuat apa? Hipotesis apakah rata-rata di Eastern sama dengan rata-rata di TWA, sama dengan rata-rata di Allegri, sama dengan rata-rata di Ozak, gitu ya. Itu hipotesis nolnya. Dan hipotesis alternatifnya adalah tidak semua rata-rata itu sama. Ya. Nah, ini tingkat signifikansinya adalah 0,01, ya. Nah, kalau dalam kasus ini ya mereka eh, apa namanya eh, ya langsung ya kalau kita lihat di sini ya F statistiknya adalah langsung ya 0,01. Tapi di sini ada yang beda. Di sini ada yang beda itu adalah Q-1 ya kemudian N-K. Jadi ini untuk menghitung numerator dan denominatornya. Kalau dilihat di sini K-1 itu adalah jumlah sampel dikurangi 1, sedangkan N-K ini adalah eh, jumlah observasinya ya, jumlah observasi dikurangi jumlah sampel. Ya, jadi di sini kita kan ada 4 maskapai ya, 4 kurangi 1 dan N-K-nya ya di sini 22,22 dikurangi 4. Hasilnya adalah kita harus mencari di tabel F ya eh, ya ini di 0,01, kemudian eh, untuk denominatornya 3 dan numeratornya 3 dan denominatornya adalah 18. Nah, setelah dihitung ya eh, dengan menggunakan F statistik ya. Jadi sebenarnya mereka menghitungnya seperti ini ya. Jadi mereka menghitung dulu yang namanya SSE, kemudian yang namanya SS total gitu ya. Nah, nanti kemudian muncullah nilai F-nya. Tapi mungkin kalau untuk
kelas ini ya, kita nggak akan sampai ke sini karena ini memerlukan Excel ya atau software untuk menghitungnya. Dan saya sudah coba hitung ya tadi ya. Jadi kalau kita menghitungnya pakai software itu sangat mudah. Yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus menginput datanya di Excel dulu. Nah, setelah menginput datanya di Excel, adik-adik harus menginstal salah satu plugin yang ada di Excel. Namanya eh, ya, nama plugin tersebut adalah eh, mana? Bentar, ini agak sedikit error. Oke, bentar ya. Saya coba dulu cek di download apakah masih ada. Nah, ini dia, Anova. Jadi yang harus adik-adik lakukan ya adalah menginput datanya seperti ini. Ya, ini ada 4 maskapai, ini tingkat kepuasannya. Kemudian adik-adik bisa menginstal ya salah satu plugin namanya data analisis. Ya, data analisis ini installnya di mana? Adik-adik bisa ke file ya, kemudian ke option ya, kemudian ke add-in ini. Nah, kemudian ke analisis toolpack ya, analisis toolpack ini diklik OK. Nah, nanti muncul data analisis seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah kita membuka data analisis ya. Kemudian kita di sini ada banyak sekali, kita mau melakukan uji apa? Ada uji ANOVA, ada deskriptif statistik ya, ada histogram, ada t-test, ada z-test dan lain sebagainya. Yang kita perlu adalah ANOVA single factor. Kita klik OK, muncul seperti ini ya. Nah, nanti kita input datanya seperti ini. Setelah kita input ya, kita setting ya. Nah, settingnya adalah group by column. Kemudian pada first row-nya ini adalah label. Nah, kita tentukan berapa alfa yang kita inginkan. Tadi di soal di sini, kalau nggak salah alfanya adalah 0,01 ya. 0,01, ya kita tulis di sini 0,01. Ya, kemudian pilih di mana hasilnya akan muncul. Nah, ketika kita klik OK, maka kita akan punya hasilnya di sini ya. Jadi ini adalah hasil dari ANOVA single factor dengan apa namanya? Dengan menggunakan data analisis. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai F-nya ya itu adalah berapa nilai F-nya? Nilai F-nya adalah 8,99, sedangkan F kritisnya adalah 5,091. Ya. Jadi nilai F hitungnya adalah 8,99 dan nilai F kritisnya adalah 5,091. Nah, karena F hitung lebih besar daripada F kritis, maka kesimpulannya adalah hipotesis nol ditolak. Ya, karena F hitung lebih besar daripada F kritis, hipotesis nol ditolak, sehingga kita bisa simpulkan bahwa eh, ada keempat sampel ini memiliki rata-rata yang tidak sama. Terdapat perbedaan rata-rata antara keempat sampel ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini contoh penghitungannya secara manual. Silahkan nanti dipelajari. Baik, cukup itu saja pengenalan dari ANOVA. Nanti materi yang setelahnya bisa adik-adik pelajari sendiri. Terima kasih ya, saya ucapkan semangat ya ujiannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.